Baik ya, kuliah kali ini kita membahas ERP, ESCM, dan CRM. Jadi apa itu ERP? Ya, ERP itu kepanjangannya adalah Enterprise Resource Planning, atau dalam bahasa Indonesia adalah perencanaan sumber daya perusahaan. Apa itu definisinya? Yaitu ini ya, business strategy and set of industry domain specific application. Jadi aplikasi yang yang mencakup mensupport ya strategi bisnis dan bidang-bidang yang ada di dalam sebuah industri gitu ya, yang that build customer and shareholder communities value network system by enabling and optimizing enterprise and inter-enterprise collaborative operational and financial processes. Jadi aplikasi ERP itu adalah sebuah sistem besar, gitu ya, sebuah sistem besar yang di dalamnya terdapat kumpulan dari sistem informasi keuangan, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi produksi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi pergudangan dan sebagainya. Artinya merupakan gabungan dari seluruh sistem informasi yang ada di masing-masing bidang yang ada dalam sebuah perusahaan. Dan sistem informasi tersebut, masing-masing tersebut, itu terintegrasi menjadi satu dan bekerja secara real time, gitu ya, secara real time. Jadi bisa dibayangkan seberapa besarnya ERP. Contoh misalnya yang sudah mengimplementasikan adalah Indofood ya. Indofood, banyak perusahaan-perusahaan besar, Indofood, Indosat, Telkom, Sampurna, macam-macam lah. Namanya kalau dulu sistem yang digunakan adalah SAP, namanya SAP R3. Itu adalah software yang terkait dengan Enterprise Resource Planning. Jadi ini adalah sistem informasi manajemen yang skala besar, gitu ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kita kan masing-masing sistem informasi keuangan sendiri, kepegawaian sendiri, kasir sendiri, produksi sendiri. Kalau ini enggak, ini semuanya menjadi satu, terintegrasi, gitu ya, untuk mendukung proses jalannya perusahaan. Nah, di dalam ERP system ini ada ini finance resource management, ini keuangan, supply chain, ada human resource management, ini sistem informasi kepegawaian, customer relationship management, ini adalah terkait dengan marketing ya, sistem informasi pemasaran, manufacturing resource planning, ini adalah yang terkait dengan produksi ya, semuanya terintegrasi menjadi satu. Nah, ya ini juga ini kan menggambarkan ada macam-macam, ada inventory di dalam enterprise resource planning, itu ada inventory, ada production, ada accounting, ada human resources, ada delivery, business intelligence, ada sales, penjualan, ada engineering, production planning, perencanaan produksi, purchase, gitu ya. Jadi contohnya gini ya, misalnya Indomie ya. Indomie itu kalau salah satu bungkus Indomie itu reject, jelek. Afkir, Pak. Kenapa?
ya reject lah, apa namanya, rusak gitu ya, satu rusak gitu, itu nanti bisa ditelusuri. Ini produksinya kapan, satu bungkus Indomie ini diproduksi kapan, jam berapa, operatornya siapa, mesinnya mesin nomor berapa, gitu ya. Termasuk mungkin supervisornya siapa, terus bahan bakunya ini suppliernya siapa, gitu ya. Ini bisa semuanya bisa ditelusuri ya, dengan adanya ERP, Enterprise Resource Planning. Tapi ini memang skalanya sangat besar, jadi software-nya juga mahal. Tapi ada juga apa namanya SAP yang untuk UKM juga mulai dikembangkan, sudah dikembangkan, tapi ya masih cukup mahal juga. Historically, companies created island of automation, hotspots of various divergent business processes. Ya. Jadi banyak perusahaan mungkin jadi bikin apa nama islands of automation. Jadi apa namanya pulau-pulau otomasi gitu. Jadi bidang ini bikin sendiri, bidang kepegawaian bikin sendiri, bidang produksi bikin sendiri, bidang keuangan bikin sendiri, gitu ya. Nah, ternyata ada yang terintegrasi, tapi ada yang juga enggak. Gitu ya. Jadi contoh misalnya ya ketika kadang-kadang gini, bidang keuangan tuh bikin sendiri pakai platform teknologi yang sendiri gitu ya, yang berbeda dengan platform teknologi yang digunakan untuk sistem informasi kepegawaian. Berbeda lagi platform teknologinya untuk sistem informasi produksi. Sehingga ketika itu dilakukan integrasi, itu mengalami kesulitan. Sehingga itu juga jadi masalah tersendiri ya dalam proses berjalannya perusahaan. Gitu. Oke. Apa karakteristik dari ERP ya? Integrasi ya. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan berulang-ulang, jadi ada terintegrasi, semua bidang itu terintegrasi. Kemudian package. Jadi enterprise system are not developed in-house. Jadi ini karena ini adalah skala besar. Ini skala besar. Kemudian apa ini? AS life cycle is different ya. Jadi mapping organizational requirements to the process and terminology employed by vendor. Jadi kalau implementasi ERP itu gini, bisa beberapa cara. Satu, karena ini software yang sudah jadi, misalnya SAP gitu ya. SAP ini sudah jadi, ketika diimplementasikan dalam satu perusahaan, katakan misalnya Indosat, gitu kan, perusahaan besar juga. Ini caranya satu, softwarenya, settingannya menyesuaikan dengan proses bisnis dan SOP yang ada di perusahaan tersebut. Cara yang kedua, proses bisnis dan SOP-nya itu menyesuaikan dengan software SAP ini. Jadi atau cara yang ketiga bersama-sama dilakukan. Jadi diimplementasikan mana yang bisa dijalankan duluan, yang lain itu menyesuaikan gitu, sambil jalan. Best practice. Kemudian karakteristik ketiga adalah best practices ya.
Ya, jadi best practice itu artinya biasanya vendor-vendor ERP itu karena kliennya adalah banyak perusahaan gitu ya. Jadi dia sudah eh, tahu gitu ya eh, mana yang best practice atau cara yang paling baik dan paling efisien untuk implementasi. Atau misalnya untuk bidang accounting misalnya, itu biasanya vendor ERP sudah karena berpengalaman berinteraksi implementasi ERP di berbagai perusahaan, berbagai tempat, maka biasanya sudah tahu gitu ya mana yang best and most efficient way gitu ya, untuk implementasi accounting. Eh, karenanya ketika misalnya implementasi di satu perusahaan, karena dia sudah punya pengalaman banyak di tempat lain, maka dia bisa cari jalan yang paling baik. Gitu ya. General consensus is that business process change adds considerably to the expense and cost of, ya, ini saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ERP, di dalam software ERP ini beberapa penyesuaian diperlukan. Gitu. Ya, ini tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi ada beberapa yang harus di settingannya lah katakan begitu. Itu harus diubah menyesuaikan dengan hardware yang ada di perusahaan itu, kemudian operating sistemnya, kemudian database-nya, sistem telekomunikasinya, kemudian SOP-nya, prosedurnya dan sebagainya. Kemudian evolving, enterprise systems are changing rapidly. Jadi sistem enterprise, sistem dalam perusahaan itu berubah secara cepat. Jadi, secara arsitektur itu kan ya ya penyimpanan misalnya dulu kan masih mengandalkan hard disk gitu ya. Sekarang sudah pakai cloud semua gitu ya. Terus kemudian berbasis web gitu ya, berbasis web. Sekarang sudah banyak berbasis Android, jadi ya, perusahaan-perusahaan juga mengembangkan aplikasi berbasis Android. Itu klien servernya juga berubah gitu. Fungsi-fungsinya juga berubah ya. Fungsi front office, supply chain, data warehouse dan sebagainya juga berubah. Kenapa perlu mengimplementasikan ERP sistem ini? Pertama untuk mensupport tujuan bisnis, yaitu integrated, online, secure, aman, gitu. Kemudian self-service processes for business. Jadi proses yang self-service itu kita bisa melayani self-service, bisa menyesuaikan lah, gitu ya. Menyesuaikan sendiri gitu ya. Kemudian eliminate costly mainframe fragmented technology. Jadi mengeliminasi biaya pengembangan teknologi yang terpisah-pisah. Improve integration of system and processes. Jadi meningkatkan integrasi sistem dan proses, lower cost ya, lebih murah biayanya, lebih efisien. Memang di awal investasinya sangat mahal, tapi kemudian bisa dari berbagai pengalaman selanjutnya bisa menghemat budget yang ada di perusahaan itu. Selanjutnya adalah empower employees, jadi bisa mengempower, memberdayakan karyawan gitu. Enable partners, customers, and suppliers. Jadi bisa terkoneksi dengan partner, customer, dan supplier. Jadi ada konektivitas tidak hanya di internal tapi juga di eksternal dengan partner, dengan customer, dengan supplier. Ya. How should we implement the system?
ERP system. Jadi obtain the right mix of people, processes, and technology. Jadi kita harus menyesuaikan dengan berbagai orang, proses, dan teknologi yang mix ya, yang karakternya macam-macam, prosesnya juga banyak macam-macam, dan teknologinya juga beragam. Kemudian, how should we implement ERP system? Jadi people, proses, teknologi. People itu orangnya harus kita siapkan untuk menghandle project-nya, kemudian align terhadap dengan proses-prosesnya. Align itu maksudnya bisa nyambung gitu ya dengan prosesnya. Proses ini implementasi prosesnya ini harus dibuat sedetail mungkin. Kemudian, nah ini, jadi mengadaptasikan proses dengan ERP atau sebaliknya ya, mengadaptasikan ERP sistem dengan proses yang sudah berjalan. Teknologinya membutuhkan hardware, software, integrated system ya. Nah, yang kedua adalah supply chain management. Atau ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Ada pertanyaan terkait ERP? Atau ada yang mau di-sharingkan? Barangkali ada yang pernah bekerja di perusahaan dan pernah berinteraksi dengan ERP? Ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. SCM-nya adalah supply chain management. Jadi manajemen rantai pasok ya, manajemen rantai pasok. Artinya nah ini apa ini supply chain atau rantai pasok ya? Ini flow of material, information, money, and services from raw material suppliers to factories and warehouse to end customer. Jadi aliran material, informasi, uang, dan layanan-layanan lain dari supplier material, supplier gitu ya, melalui pabrikan dan gudang ke end customer. Jadi mulai jadi gini, kalau ini mulai supplier ini kan ke gudang gitu ya, pabrikan ini gudang, setelah dari gudang ke distribusi ke customer. Jadi ibaratnya apa ya, misalnya ada sebuah pabrik gitu ya, pabrik apa misalnya Indomie, Indofood gitu ya, itu kan ada supplier ininya ya, supplier materialnya ya, bahan-bahannya ya. Saya nggak tahu, mungkin tepung dan sebagainya itu ya, supplier bungkusnya dan sebagainya itu. Nah, itu kan disuplai ke internal ke perusahaan kemudian diproses, setelah diproses kemudian dikirimkan ke customer. Jadi ya, semua itu adalah namanya rantai pasok ya, rantai pasok. Jangan sampai rantai pasok ini terganggu. Nah, ada yang namanya supply chain management. Ada tambahan di depannya atau elektronik. Nah, kalau elektronik artinya ada berbasis komputer ya, berbasis komputer atau berbasis komputerisasi gitu ya, atau berbasis IT. Jadi menggabungkan antara konsep IT atau electronic business dengan supply chain management. Ini semua, ini gabungan IT dengan SCM ini digunakan untuk mengoptimasi resources, melancarkan aliran tadi itu rantai pasok, ya, dan meningkatkan efektivitas, performansi, produksi, dan mengurangi
cost. Ini adalah beberapa elemen supply chain. Jadi ada upstream, ada internal, ada downstream. Jadi upstream itu adalah first tier supplier. Jadi kalau ada banyak supplier, misalnya ada supplier level 1, level 2 gitu ya. Ini ada apa namanya? Nanti ada supplier relationship management, ada procurement management. Jadi ada kalau pernah bekerja di pabrik atau industri kan pasti ada sistem informasi yang mengatur ini ya, yang terkait dengan supplier, terkait dengan procurement. Procurement itu apa? Pembelian, ya, pembelian. Jadi pembelian itu maksudnya perusahaan itu membeli material dari supplier. Kemudian ada internal perusahaan itu manufacturing, packaging ya. Manufacturing itu produksi, packaging itu bungkusnya gitu ya, pengepakan. Kemudian internal value chain, manufacturing, inventory control. Apa namanya, ini adalah mengatur tentang rantai pasok yang ada di internal perusahaan, kemudian manufacturing, inventory control, penyimpanan gitu ya. Kemudian elemen ketiga adalah downstream. Downstream itu distribusi, retailer, ya. Bagaimana apa namanya distribusi produk ke retailer dan ke customer. Ini mencakup distribusi, warehousing. Jadi kalau sudah barang sudah jadi produksi, kemudian disimpan di warehouse, kemudian dikirimkan ke customer menggunakan transportasi tertentu ya, bisa truk, bisa macam-macam. Kemudian bagaimana supply chain management dikatakan sukses gitu ya. Pertama, partner collaboration as strategic asset. Jadi partner kolaborasi kita itu kita anggap sebagai aset yang strategis. Kemudian yang kedua adalah information visibility. Informasi bisa dilihat gitu ya, Kemudian yang ketiga adalah speed, cost, quality, and customer service. Jadi ada kecepatan, ada biaya, quality, customer service. Kemudian tightly integration, jadi integrasi secara tight, secara ketat lah. Gitu. Nah ini contohnya apa ini? Contohnya ini ya ASCM ya. Jadi ada vendor, ada corporate, macam-macam ini. Ada bank, ada konsumen, ada, nah semuanya terintegrasi ya. Jadi kalau apa namanya menggunakan online payment transaction, ada corporate payment to vendor seperti itu. Electronic opportunities ya. Nah, electronic opportunities ini meliputi apa namanya ini? Bagaimana peluang supply chain management itu bisa support dengan IT lah katakan. Jadi ada software yang support yang canggih gitu. Ada EDI itu electronic data interchange. Kemudian SCM kolaborasi supply chain management. Kemudian demand ya, demand ini permintaan.
Benefitnya apa? Manfaatnya ESCM ini pertama improve supply chain network, jadi meningkatkan jaringan supply chain. Kemudian yang kedua minimize delays, ya, meminimalisir delay. Apa delay itu? Keterlambatan, gitu. Reduce cost, ya, mengurangi cost atau biaya. Accuracy of data, akurasi dari data. Nah, ini supply chain, contohnya ada supplier, ada retailer, ada ERP system, ada stores. Jadi supplier ini mensuplai barang, gitu ya, mensuplai material, gitu. Ada EDI-nya, Electronic Data Interchange-nya, gitu ya. Kemudian ini retailernya dikirimkan ke store, ke mana ini, ke toko-toko, gitu ya. Nah, ini ada macam-macam yang digunakan. Ini ada, nah ini ada ERP sistemnya juga, gitu ya. Jadi ini apa ini? Ini receive shipment notice, jadi send order. Jadi dari sini mengirimkan ordernya apa, gitu ya. Terus kemudian dikirim, ini ada menerima apa namanya, catatan, apa namanya, informasi notifikasi mengenai sudah dikirim. Kemudian melakukan pengecekan ke warehouse apakah sudah terkirim, sudah masuk gudang, gitu. Kemudian di sini ada fungsi juga untuk assign supplier. Kemudian, nah ini kemudian mengupdate ERP system, gitu ya. Kemudian apalagi pakai RFID, ya. Kemudian nah ini dieksekusi oleh decision maker atau pengambil keputusan, gitu, dan seterusnya. Supply chain activity, jadi supply chain, ada aktivitas supply chain itu meliputi supply chain replenishment, ya. Ini meliputi production and distribution, jadi integrasi produksi dan distribusi untuk memfasilitasi apa namanya, order, kemudian make to order and assemble to order. Jadi ya order lah, gitu ya, order. Mungkin kalau ada repeat order dan sebagainya. Kemudian yang kedua reduce inventory costing, jadi mengurangi biaya inventory, penyimpanan. Jika eliminate stocking point, ya, mengurangi stok. Jadi stok mungkin tetap diperlukan, tapi yang efektif, ya, dan efisien. Jadi tidak terlalu banyak sehingga malah menimbulkan kerugian, tapi juga tidak terlalu sedikit. Kalau terlalu sedikit nanti pas diperlukan, pas permintaan banyak tidak terpenuhi. Jadi, nah itu makanya perlu sistem yang mendukung itu, sehingga terutama secara elektronik, ya, sehingga apa namanya, stok itu bisa terjaga pada level yang optimum. Yang kedua adalah e-procurement. E-procurement. Ini adalah aktivitas requisition, ordering, tracking, payment. Jadi e-procurement itu pembelian melewati sistem elektronik, ya. Jadi order, tracking, payment, improving the operation of supply chain, jadi meningkatkan operasional supply chain. Kemudian yang ketiga adalah web-based functions, online catalog, jadi katalog online yang berbasis web. Kemudian purchase order, apa namanya, PO, dan shipping notice. Shipping notice ini notifikasi apa namanya, biasanya ada dokumen untuk pengiriman itu, ya, shipping notice. Yang ketiga adalah aktivitas yang ketiga adalah inventory management using wireless technology. Jadi
using PDA inventory entries. Jadi kalau sekarang mungkin untuk entry barang ke inventory, jadi kalau ada barang-barang masuk gitu ke penyimpanan atau ke gudang, itu mungkin bisa menggunakan berbagai teknologi yang terupdate, misalnya pakai, kalau dulu mungkin ngentry satu-satu lama, kemudian berkembang pakai barcode, ya kan, di scan titit gitu ya, pakai barcode. Kemudian sekarang pakai RFID bisa, jadi tinggal ditempel aja stiker di di barangnya itu, begitu masuk itu sudah terdeteksi RFID-nya, maka otomatis sistem akan mengupdate. Jadi banyak teknologinya. Terus yang keempat, collaboration planning. Jadi perencanaan kolaborasi. Buyer and seller sharing demand and forecast plans. Ya, jadi pembeli dan penjual ini share kebutuhan dan rencana rencana dan peramalan kebutuhan. Rencana peramalan kebutuhan. Jadi kira-kira ke depan gitu buyer ini butuh apa saja, berapa jumlahnya, dan sebagainya, itu supaya jelas. Gitu. Kemudian e-logistics, waste-based technology to support distribution, inventory tracking, transportation. Jadi logistik secara elektronik. Ini ada teknologi untuk mendukung distribusi tracking inventory atau penyimpanan dan transportasi. Sekarang mungkin tidak hanya berbasis web, tapi juga berbasis Android. Jadi misalnya kita ingin tahu, misalnya hari ini inventory-nya tinggal berapa, gitu, stoknya tinggal berapa, dan sebagainya. Terus transportasi misalnya, ini barangnya sudah dikirim nyampe mana, gitu ya. Ini semua kan bisa di tracking ya, bisa di trace. Ya. Sekarang aja misalnya kalau kita kirim barang pakai JNE, pakai Kiki dan sebagainya, itu kita bisa trace ya. Oh, barang ini sudah nyampe di bandara, barang ini sudah nyampe di nyampe di customer gitu kan. Itu kan sudah bisa kita trace ya. Kita bisa tahu gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Sharing Pak Yusuf terkait dengan Silakan. SAP. Ya, silakan. Iya. Kami ada sedikit pengalaman Pak berkaitan dengan implementasi SAP dari sebelumnya yang masih bersifat manual, kemudian dimigrasikan berbasis sistem, baik seperti SAP maupun sekarang sudah ERP seperti itu Pak ya. Jadi awal mulanya kan SAP ini memang digunakan banyak oleh bidang keuangan, akan tetapi karena perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, ini bisa digunakan ke bidang yang lainnya seperti bisnis, kemudian human resource, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini saya ingin sharing tentang masalah kepegawaian ya Pak, ya, berserta hak-haknya. Ya. Jadi di tempat kami dulu itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian dan pembayaran hak-hak pegawai, entah itu uang cuti, uang bonus, maupun hak-hak tunjangan kesehatan yang di-backup oleh asuransi itu dilakukan secara manual. Jadi misalnya dalam satu kantor ada 10-15 pegawai, tidak tertata di awal-awal tahun, Pak. Jadi misalkan pegawai A, tiba-tiba di bulan kedua, aku tak cuti kah, seperti itu. Kemudian di bulan ketiga tiba-tiba ada pegawai yang lain lebih dari satu, saya mau cuti block leave gitu kan, ambil 5 hari kerja gitu kan. Nah sehingga di sini ada sedikit penanganan yang effortnya lebih besar, dalam artian ketika pertama berkaitan dengan masalah anggaran gitu kan, karena begitu dia pegawai ngambil cuti block leave, maka perusahaan harus memberikan kompensasi besar 1 kali gaji pegawai. Kemudian juga perusahaan di cabang tersebut harus mencari pengganti gitu kan. Nah, oleh sebab itu termasuk juga dengan masalah asuransi. Kalau dulu berapapun pegawai sakit itu kan di cover sampai dengan 75% kalau itu level pegawai pelaksana, atau
90% kalau itu pegawai pimpinan seperti itu. Nah, sehingga di sini iya. Nah, sehingga di sini banyak ini Pak, pada waktu itu banyak beban-beban anggaran perusahaan yang bengkak dan tidak bisa di-cover sebelumnya seperti itu. Sehingga pada pertengahan insya Allah sekitar tahun 2009 itu Pak. Jadi diimplementasikan SAP berbasis sistem ERP ya, namanya EHCMS atau Electronic Human Capital System. Jadi ketika awal tahun, awal bisnis perusahaan, setiap pegawai diwajibkan untuk mensubmit. Jadi melalui akun tertentu, portal tertentu yang di situ harus menginput nomor NIP pegawai, harus mengisi cutinya diambil di bulan keberapa selama 1 tahun ke depan. Kemudian jadwal pembayaran hak cutinya diambil di bulan keberapa. Kemudian termasuk masalah hak-hak kesehatan dan tunjangan kesehatan keluarga termasuk itu dibuat pagu Pak. Kalau dulu enggak ada pagu, sakit gigi habis misalnya 1 juta dibayar, habis 2 juta dibayar sehingga tidak terkontrol. Jadi sekarang memang lebih skimnya lebih langsing seperti itu, dalam artian misalkan gigi dipagu 800.000 untuk kacamata, 2 juta untuk level pegawai golongan sekian atau lebih rendah untuk pegawai sekian seperti itu. Jadi memang kaitannya kadang di operasional perusahaan ada anggaran-anggaran yang tidak terduga ya Pak ya pengeluarannya seperti itu. Yang kami alami dulu sering banyak proposal masuk untuk minta bantuan ataupun CSR seperti itu sehingga ada alokasi biaya umum BU yang kadang memang sudah overload seperti itu. Jadi kalau sudah masuk di sistem EHCMS ini memang sudah dapat diprofilkan, oh nanti kebutuhan untuk pembayaran cuti pegawai ini akan dibayarkan seperti ini, nanti akan disubstitusi di bulan ini. Sehingga untuk seperti tadi Pak Yusuf sampaikan, procurement ya, pengadaan barang-barang tertentu bisa kita ajukan atau kita mundurkan seperti itu. Jadi memang kaitannya dengan integrasi sistem. Jadi semuanya dimasukkan sistem itu memang lebih memudahkan ya Pak ya. Meskipun nanti ada sedikit kelemahannya dalam artian ketika anggarannya sudah terlalu banyak numpuk dan tidak bisa diambil lagi seperti itu karena ada code of conduct perusahaan ya Pak ya. Jadi kita tidak membolehkan mengeksplor anggaran terlalu besar sehingga bayarnya by mundur seperti itu. Jadi barangkali itu Pak Yusuf dan teman-teman sharing tentang implementasi SAP di tempat kami dulu. Terima kasih. Oke, itu di perusahaan apa itu Mas? Dulu ya? Saya di Bank Mandiri Pak dulu. Oh di Bank Mandiri ya, oke. Ya. Ya, terima kasih. Ini sharingnya sangat berharga. Jadi kalau saya kan menjelaskannya secara teori ya. Mungkin tadi dari Mas Firman secara ini ya, apa namanya, real ya, contoh kasus di lapangan, contoh kasus di dunia nyata gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kita punya gambaran gitu ya mengenai apa namanya ERP, SCM dan sebagainya. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan atau di-sharingkan, silakan. Ada? Saya minta waktu 2 menit sebentar ya untuk ini yang ambil 2 menit ya. Iya Pak. Pak, silakan Pak. Ya Pak. Tanya bahas tugas submit. Iya nanti di akhir-akhir pula Pak. Kia jelasakin ini Bapak. Mak, Umiana mana Umiana? Masuk sudah. Pola minggu depan coba terakhir. Koneksi kudaan. Sudah masuk bulan ini. Kita mari tugasnya. Bulan ini selamat ulang tahun ya. Ya, makasih ya. Panjang umur saya selalu tambah cantik. Amin. Ada tugas dibantu ya. Tambah anak Mbak Leni.
Belum submit, belum selesai. Selamatin bagi-bagi bantuin tugas. Oke, sekali lagi ya. Ini saya mute dulu ya. Ada tahlilan nih. Harus di Ya, Sinul. Oke. Di rumah Februari adik. Baik, saya lanjutkan ya. Infrastruktur supply chain. Jadi ada namanya electronic data interchange ya. Satu electronic data interchange. Jadi apa namanya pertukaran data menggunakan pertukaran data elektronik gitu ya. Memfasilitasi supply chain ya. Kemudian intranet intranet adalah internet di internal perusahaan. Kemudian extranet ya. Corporate portal, workflow system and tools ya. Nah, yang ketiga adalah Customer Relationship Management, CRM, Customer Relationship Management. Jadi ini adalah sebuah sistem yang mendukung untuk bagaimana memanage hubungan dengan customer. Jadi kalau sebuah perusahaan itu punya customer gitu ya, yang customer yang banyak gitu. Itu kan harus di-maintain kan, customer itu kan, gitu. Tidak sekedar membeli produk kita atau layanan kita, setelah itu kita lepas begitu saja kan, tidak seperti itu gitu ya. Tapi bagaimana bisa memaintain hubungan dengan customer sehingga terus melakukan pembelian, penggunaan jasa dan seterusnya. Nanti di dalamnya itu bisa berisi misalnya data mengenai profil customer, preferensi customer, ya, dan semua hal yang terkait dengan customer. Jadi, nah ini adalah yang pertama adalah CRM sistem ini pertama adalah acquire, kemudian growth, ya, retain, ya, growth lagi, extend, ya, growth lagi. Jadi di dalam CRM ini ada 3 aspek, IT innovation, inovasi IT, kemudian marketing orientation, ya orientasi marketing, dan shareholder value creation. Jadi intinya dengan teknologi IT, inovasi IT ini bisa meningkatkan marketing, kemudian shareholder itu profit sharing atau saham lah itu bisa ditingkatkan gitu. Kalau perusahaan besar itu bisa nilai sahamnya meningkat, nilai value perusahaannya meningkat gitu, karena customer-nya juga semakin bertambah, jualan bertumbuh gitu ya, profitnya juga meningkat. Nah, evolusi CRM ini jadi ada namanya BPR ya, kemudian ERP, kemudian bergerak lagi menjadi SFA, kemudian CRM dan eCRM. Kalau yang BPR ke sini, ke CRM ini menggunakan strategi cost reduction, jadi menurunkan cost. Tapi kalau yang sekarang ini growth strategi, bagaimana meningkatkan strategi pertumbuhan profit.
Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan ini pengertian ECRM ya. Kalau ECRM ini berarti ada tambahan istilah elektronik, jadi berbasis IT gitu ya. Jadi sekali lagi untuk memaintain relasi dengan customer. Nanti bentuknya bisa dalam bentuk web, bisa dalam bentuk berbasis Android. Why CRM? Why electronic CRM? Jadi ya, due to the introduction of new technology. Jadi ada perkembangan teknologi baru, ya. Kemudian due to globalization, jadi globalisasi, changing customer attitudes and expectation. Jadi ada perubahan terhadap perilaku attitude customer dan ekspektasi customer. Jadi kecenderungan semakin naik ekspektasinya to gain competitive advantage, jadi mencapai bisa bisa lebih kompetitif lah gitu. To measure, create, and increase income for the business. Jadi untuk create dan meningkatkan income dari bisnis, dan to reduce cost, mengurangi cost. Esensi dari CRM adalah bagaimana customer bisa beli lagi kan gitu ya. Jadi tidak sekedar beli sekali habis itu nggak beli lagi, tapi bisa beli berkali-kali. Nah, ini arsitektur sistemnya, ada secara teknikal, ini ada customer analytics software, data mining software, ada campaign management software, ada business simulation, ada real time decision engine. Ini customer analytics software ini memprediksi, mengukur, menginterpretasikan perilaku customer, kemudian membantu perusahaan untuk memahami to understand and the effectiveness of ECRM effort. Jadi bagaimana mendukung efektivitas ECRM. Yang kedua ada data mining software. Ini untuk mengembangkan predictive model yang prediktif untuk mengidentifikasi customer. Kira-kira ini customer ini seperti apa gitu, maunya, keinginannya, kemudian ke depan bagaimana dan sebagainya. Jadi untuk analisis customer. Kemudian campaign management software ini leverages the data warehouse to plan and execute multiple highly target campaigns over time using triggers that respond time, events, and customer behavior. Jadi ini digunakan untuk membantu untuk memasarkan yang lebih efektif. Kemudian business simulation ini untuk ini ya, simulasi bisnis. Jadi kira-kira nanti biayanya berapa, terus kemudian ROI-nya berapa gitu ya, dan sebagainya. Jadi untuk simulasi bisnis. Yang terakhir adalah real time decision engine. Jadi ini membantu untuk mengambil keputusan secara real time gitu ya, menggunakan business intelligence. ECRM components, ini ada beberapa komponen. Jadi ada layer presentasi, ada tools and application. Ya. Layar presentasi ini maksudnya, nah ini yang dari di depan customer ya. Ini di depan customer. Jadi bisa membuat, jadi customer ketika di depan sistem itu bisa bisa lihat menu-menunya apa saja dan sebagainya. Tools and application ini ini untuk mensupport e-marketing, e-shopping, e-commerce, e-care dan seterusnya.
Kemudian business rules, ya, bagaimana mengotomasi bisnis, measurement, analysis, and reporting, ya. Kemudian ada real time information data, jadi data dan informasi secara real time. Jadi tujuannya untuk mengcapture storage, ya, atau apa namanya, penyimpanan data dan mengaksesnya secara real time, gitu. Nanti bentuknya bisa dalam bentuk produk katalog produk dan sebagainya. Kemudian back end data information, jadi ini di back end-nya, gitu ya, untuk mendukung datanya. Nah, ini engine-nya dari ECRM, ini ada Customer Centric Information Store. Nah, ini yang di depan, jadi mensuplai informasi apa namanya, jadi kalau Tokopedia itu di depan gitu ya, yang mensuplai informasi mengenai customer, mengenai penjualan seperti itu. Kemudian analisis and segmentation engine, jadi ini berfungsi untuk melakukan analisis dan segmentasi. Bisa segmentasi customer berdasarkan preferensinya, berdasarkan latar belakangnya, berdasarkan macam-macam lah gitu ya. Misalnya, oh ini preferensinya misalnya lebih ke beli fashion misalnya. Fashion itu apa? Baju atau apa? Atau mobil misalnya. Mobil itu preferensinya apa? Merek Toyota atau Honda atau apa? Gitu. Nah, ini yang melakukan analisis dan segmentasi itu. Kemudian personalization engine. Ini yang mendukung untuk personalisasi. Jadi customer itu merasa ada personal touch gitu ke customer. Jadi contoh misalnya kalau email gitu ya, itu ada disebutkan namanya, nama lengkapnya gitu. Kalau misalnya ada pengiriman email dari misalnya perusahaan tertentu gitu ya. Itu untuk meningkatkan personalisasi, ya, namanya personal experience. Ya. Jadi tidak di sekedar kepada yang terhormat customer, tidak seperti itu, tapi setiap orang ada namanya, gitu ya. Ketika dikirimkan itu sudah ada namanya, jadi sangat personal sekali. Gitu. Broadcast engine, jadi ini yang membroadcast ya. Kemudian transaction engine ini yang memproses transaksi. Ya. Oh, ini sudah saya jelaskan. Planning for ECRM, jadi rencana untuk ECRM. An organization should plan for ECRM if it aims on ya. Jadi harus punya apa namanya rencana untuk ECRM kalau ingin mencapai beberapa tujuan berikut. Jadi misalnya better levels of customer service. Jadi ada customer service yang lebih baik. Kemudian more effective customer life cycle management. Jadi manajemen customer yang lebih efektif. Apa namanya? Apa ini? Single 360 degree customer view. Jadi bagaimana apa namanya? Kira-kira customer itu punya view yang baik lah terhadap produk dan layanan kita. Higher sales, jadi lebih sales yang atau penjualan yang lebih baik, lebih banyak. Kemudian user generated content, jadi konten yang lebih baik. Site stickiness, ya. Increase customer switching cost, decrease cost, ya. Decrease cost ini mengurangi cost, ya. Through customer self-service. Mungkin ini contohnya misalnya McD ya. McD, kalau kita ke McD, McDonald, apa namanya, disediakan layar ya, disediakan layar besar gitu, touchscreen, customer bisa apa namanya, mencet-mencet gitu, kira-kira pesanannya apa gitu, minumnya apa, makanannya apa, pakai es krim enggak dan seterusnya, pakai kentang atau enggak dan seterusnya. Kemudian bayar juga bayar sendiri, jadi pakai kartu
debit atau kartu kredit gitu, terus tinggal nunggu, kemudian kalau customernya ready tinggal ngambil. Jadi ini mengurangi biaya untuk karyawan ya. Jadi karyawan bisa dikurangi. Beda dengan misalnya restoran-restoran yang karyawannya harus datang untuk bertanya kepada customer mau pesan apa, jumlahnya berapa dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau McDonald ya kan enggak, gitu ya. Tapi tetap laku gitu ya, eranya gitu ya. Kemudian reduce customer acquisition cost ya, jadi mengurangi biaya untuk mendapatkan customer. Artinya karena customer sudah ada gitu, customer existing gitu, yang dia akan beli kembali gitu ya. Dan improve customer retention ya. Ini 7 C's of effective eCRM. Jadi ada konteks, ada konten, ada community, komunitas, ada customization, ada communication, ada connection, ada commerce. Jadi ada konteks. eCRM ini harus berpikir tentang konteksnya, konteks yang tepat, kontennya yang baik, konten yang tepat juga, komunitas, customisasi penyesuaian supaya bisa update, ya. Komunikasi, koneksi, dan commerce. Ini top eCRM di India ya, top 5. Jadi 1 pakai Oracle, 2 pakai Demand Product, ini bikin sendiri, 3 pakai SAP CRM, 4 pakai MS Dynamics CRM, 5 pakai Sagi. Jadi ini adalah produk-produk eCRM yang banyak digunakan di India. Kemudian ini ya, eCRM isn't CRM unless it affects the customer experience for the good. Jadi eCRM itu bukanlah CRM sampai ada dampak atau efek terhadap kepuasan pengalaman customer terhadap barang tersebut. Artinya kalau kepuasan pelanggan tidak meningkat ya berarti eCRM-nya tidak berfungsi dengan baik. Kemudian eCRM should improve ROI. Jadi eCRM ini bisa meningkatkan return on investment. Jadi ROI-nya meningkat. Kemudian teknologi is a means, not an end to achieve effective relations with customers. Jadi teknologi itu adalah media atau alat untuk membantu bagaimana punya relasi dengan customer yang lebih efektif. Kemudian eCRM is a strategy, not a project. Jadi ini adalah sebuah strategi, bukan project. Kemudian bagaimana eCRM bisa membalik view of customer. View of your customer. Jadi bagaimana eCRM itu bisa mengubah persepsi atau pandangan customer terhadap produk kita, terhadap perusahaan kita, terhadap pelayanan kita gitu. Dan yang terakhir adalah kepuasan pelanggan, kepuasan customer itu adalah ya our best ads ya. Adalah iklan yang terbaik gitu. Kalau customer kita puas maka iklan itu menjadi iklan yang terbaik buat perusahaan gitu. Oh, habis. Baik, ada yang pertanyaan atau ada yang bisa sharing? Barangkali bisa sharing yang dari mana ini? Dari Telkomsel ada? Pak Beni? Mungkin bisa cerita tentang CRM-nya Telkomsel? Ya Pak, mungkin saya sharing masalah distribusinya aja ya. Sebelumnya CRM itu Pak. Silakan. Nah, kemarin kan dari sisi pelayanan. Kalau sekarang mungkin dari sisi salesnya. Jadi seperti yang Pak Yusuf diterangkan itu, jadi misalkan gini, untuk awal dari mana sih perputaran uangnya Telkomsel itu? Dari Telkomsel ke distributor, terus ke counter-counter, outlet-outlet itu sampai ke customer.
Jadi satu hal gini, setiap Telkomsel itu setiap daerah ada 3 daerah, area 1, 2, 3. Kebetulan di sini itu area 3. Area 3 itu Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Jadi untuk area 3 itu kita kan ada di regional Jatim. Jadi di regional Jatim itu ada 8 TDC. TDC itu Telkomsel Distribution Center. Semacam tempat distribusinya gitu. Kalau Madura sendiri itu namanya PT Sarana Media Seluler. Jadi Telkomsel itu memberikan jatah ke SMS ini, PT SMS ini, per bulan itu perdana itu sekitar 15.000. 15.000 itu berupa kas, simpati, sama loop. Itu wajib didistribusikan, laku gak laku setiap bulan itu kontribusinya seperti itu, didistribusikan. Dan untuk tiap minggunya akan disupport berupa pulsa. Dari Telkomsel itu setiap minggunya itu 5M. 5M itu harus dihabiskan dalam 1 minggu. Itu per kabupaten. Berarti per kabupaten itu dalam 1 bulan 20M. 20M dihabiskan. Nah, itu pengelolaannya itu apa kata yang distribusi tadi itu, PT SMS itu mengelola, nanti didistribusikan ke outlet-outlet yang di daerah Kabupaten Bangkalan itu, dan outlet-outlet itu akan menyebar ke customer-customer. Nah, nanti dari Telkomsel itu ada juga tidak hanya melepas itu. Jadi semacam ada, misalkan ada event gerbek pasar, terus kasih promo apa, seperti itu. Itu supaya produk itu laku di pasaran. Dari mana uangnya itu Telkomsel untuk mendapatkan? Apakah pakai cash setiap hari? Enggak. Jadi Telkomsel itu akan mendapatkan uangnya itu dari, untuk ngeceknya itu dari tower-tower yang ada di sekitar Kabupaten Bangkalan. Jadi satu tower itu ada 3 sektor. Satunya untuk pemancar, satunya untuk mengetahui situasi yang sekitarnya, yang satu itu memang ada sistem keuangan, finance. Jadi ketika pulsa, misalnya Pak Yusuf beli pulsa ke konter 50.000, terus dipakai, nah, kan hilang tuh, mengurangi dari 50.000 itu. Nah, kemana uangnya itu lari? Itu akan masuk ke BTS tadi itu. Nah, BTS itu nanti yang akan memberikan ke sistem informasinya itu, ke finance itu, di daerah Bangkalan itu sudah mencakup berapa. Seperti itu, Pak. Ini garis besarnya aja. Kalau masalah sistem ini lebih rumit lagi nantinya, kayak ke finance, nanti ada rembes ini, rembes itu, macam-macam. Tapi secara overall untuk sales Telkomsel itu memang dari Telkomsel, nanti jatuhnya barang itu di distribusinya, nanti distribusi Telkomsel itu, PT SMS itu, misalkan Madura itu ya, itu akan menyebar ke outlet-outlet yang ada di seluruh Kabupaten Bangkalan. Nah, untuk outlet-outlet itu supaya laku, kita support juga dari Telkomsel juga, ada support juga apa, misalkan promo, misalkan dalam 1 bulan itu event apa, terus untuk misalkan biar laku harus berapa itu ada pemenang-pemenang baik dari customer sama outlet itu sendiri, misalkan dapat sepeda motor, dapat voucher, atau dapat HP, seperti itu. Itu dari sisi salesnya. Yang sebelum CRM tadi yang dijelaskan sama Pak Yusuf itu memang benar, ada satu server yang mengelola itu dan memanage distribusinya itu benar-benar supaya laku di pasaran, dan distribusi itu mengelola juga sedemikian rupa gimana untuk menjaga outlet-outlet itu. Nah, sekarang tantangannya untuk distribution Telkomsel itu adalah sekarang untuk dealer-dealer Telkomsel itu kayak Telkom zaman dulu. Telkom zaman dulu itu kan setiap rumah hampir mempunyai wartel, ya Pak ya? Dulu. Ya. Zaman dulu. Banyak ya. Wartel. Tapi ketika jaringan dirubah ke handphone, wartel sudah mulai berjatuhan. Begitu juga outlet sekarang. Outlet itu kalau hanya menjaga dari sisi pulsa, nggak nututin. Karena apa? Ada merchant-merchant lain yang bisa membeli pulsa untuk pelanggan itu. Kayak di Shopee, pakai Shopee Pay, ada yang pakai GoPay, ada Grab juga, ada Lazada. Bahkan setiap ibu rumah tangga pun bisa jualan pulsa. Nah,
Nah, ini gimana caranya untuk mengelola itu, untuk biar tidak outlet-outlet itu tetap terbangun. Makanya nanti dibangun sekarang ini lagi digodok namanya sistem DigiPos. DigiPos itu bisa sama-sama memantau antara outlet itu sendiri, Telkomsel sendiri, sama dealer itu sendiri. Berapa sih keuntungannya? Berapa persen dari situ itu ada pengelolaannya sendiri. Biar ada win-win solution, outlet itu tetap terjaga, dealernya juga tetap bangun, terus Telkomsel tetap melebar gitu, tetap ada. Mungkin dari Telkomsel itu aja sih Pak. Dari sisi sales ya. Kalau kemarin kan CRM-nya dari sisi pelayanan. Dari sistem aja CRM-nya itu kan untuk mengetahui data pelanggan, terus pelanggannya dari luar itu kita kerjasama dengan Dukcapil gitu. Kalau dari sisi sales, distribusi, digodok sama Telkomsel, terus uangnya lari kemana, Telkomsel itu tahunya uang dari mana, itu dari BTS tadi itu. Untuk mengetahui berapa besar sih, benar nggak 5M per minggu itu mau tidak mau ya habis dari situ. Tercangkup dari mana? Kan ada beberapa tower, misalkan di Bangkalan yang besar itu ada di Perumda. Nanti yang tower-tower kecil itu kayak di Soca, kayak ini, itu senternya ke yang di Perumda itu. Ada induk gitu istilah, tower induk juga. Nah, dari situ nanti untuk mengetahui. Itu dari sisi salesnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beni atas sharingnya, ini sangat bermanfaat ya. Jadi kita perlu sharing-sharing seperti ini. Jadi yang studi kasus real ya, studi kasus real gitu untuk memperkaya kita ya. Yang lain ada yang mau sharing juga, silakan, atau mau ada diskusikan, ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti saya tanyakan ke Pak Beni. Ada yang lain? Kalau dari Bank Mandiri gimana Pak Beni? Pak Firman mana? Makan dulu, Pak. Oh iya, silakan Pak Rusdi. Ini ya kirim-kirim ke kita ini, makan sendiri ini. Pelanggaran Pak. Pak Firman ada? Masih ada? Mana? Bisa sharing barangkali CRM-nya Mandiri bagaimana? Oh ya, CRM Pak ya, Customer Relationship Management. Jadi di tempat kami sudah diimplementasikan di sekitar tahun 2007 itu Pak CRM. Jadi terutama karena gini Pak, sebelumnya sistem itu kan masih terpisah-pisah. Jadi sebisa mungkin data nasabah itu bisa diintegrasikan melalui satu sistem seperti itu. Jadi misalkan Pak Yusuf punya tabungan, kemudian punya deposito, kemudian juga punya kartu kredit misalnya, atau bahkan mungkin punya pinjaman, mohon maaf, itu nanti bisa diakses dalam satu sistem yang namanya CRM. Jadi dalam CRM itu sendiri fungsinya tidak hanya untuk semacam bank data ya, bukan seperti itu, tapi juga untuk menerima pengaduan-pengaduan nasabah. Jadi misalnya ada seorang nasabah datang, dia sudah melakukan keluhan, baik itu melalui call center maupun secara manual datang ke cabang, sekitar sebulan atau 2 tahun yang lalu, historinya akan tetap terrecord seperti itu. Jadi termasuk dengan masalah penjualan yang lainnya. Jadi dengan harapan CRM ini perusahaan bisa mensegmentasi profil nasabah beserta target bisnis yang bisa di-grab dari pelanggan tersebut. Nah, makanya seperti pada pertemuan kemarin ada kasusnya kayak Mbak Fitri telepon ya oleh telemarketing, itu adalah salah satu dari buah sistem CRM yang dimiliki oleh bank tersebut. Jadi tidak mungkin orang atau nasabah yang memiliki saldo atau average balance-nya rata-rata di bawah 1 juta akan ditelepon oleh pihak bank ditawarkan kartu kredit dengan kata yang barangkali bisa membuat kita agak sedikit berbangga Pak ya, program persembahan dan seperti itu. Ada persembahan ini Bapak dan sebagainya, padahal secara teknis itu sudah diprofiling, sudah disegmenkan oleh perusahaan. Oh ini adalah target saya nih, ini dananya lumayan banyak, kisaran di atas 10 juta lebih per putarannya sekian dan sebagainya. Jadi ya secara teknis mungkin hampir sama ya dengan disampaikan oleh Pak Beni tadi, bahwasanya CRM ini untuk bisa
apa ya, semacam bank data besar ya, bank data besar berkaitan dengan pengelolaan pelanggan seperti itu, sehingga memang orientasinya untuk memudahkan perusahaan kalau itu memang berorientasi pada bisnis untuk mendulang keuntungan. Jadi kita menggrab pelanggan atau menggrab calon pelanggan itu tidak sia-sia karena kita sudah tahu profilnya seperti itu. Barangkali itu Pak Yusuf berkaitan dengan CRM. Oke, terima kasih Mas Firman atas sharingnya, sangat bermanfaat sekali. Baik, ada lagi yang lain atau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Sharing juga boleh, kita masih ada waktu. Ada? Leni Pak. Oh iya, silakan Bu Leni. Sekedar sharing, saya dulu pernah punya usaha di bidang ini Pak, kuliner. Sebelumnya saya kan setiap belanja pengeluaran kebutuhan di kafe itu saya selalu catat dengan manual. Dengan berjalannya waktu saya mengenal aplikasi yang namanya Livers. Ini juga sempat saya buat di penugasan pertama yang Bapak kasih, itu ada aplikasi Livers, di mana di dalam aplikasi itu ada tertera dari semua item yang kita buat, yang kita belanjakan. Dari aplikasi itu Pak bisa ketahuan, misalkan saya di hari ini belanja bahan dasarnya jus, contohnya apukat, buah apukat misalkan 1 kilo dengan harga sekian, terus saya menggunakan susunya sekian, di pembelanjaan itu bisa tertotal dalam per gelas itu berapa modalnya. Terus dari aplikasi itu juga, meskipun saya ada di kantor, saya bisa melacak berapa jus yang laku, berapa porsi sate yang laku dari aplikasi mesin kasir itu Pak. Meskipun saya ada di kantor, saya juga bisa melacak jumlah yang laku berapa, terus sisa bahan dasarnya berapa. Juga salah satu materi yang pernah Bapak kasih, memudahkan. Oke, ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni. Ada lagi yang lain? Baik, kalau nggak ada, tugasnya sudah disubmit ke jurnal atau ke seminar? Ini belum Pak, belum selesai. Sebagian Saya juga ada belum yang selesai. sudah, sebagian belum. Pak, Belum selesai, Pak. belum selesai ini, Pak. Oke, saya beri. Kapan kira-kira bisa disubmit? Iya. Kapan bisa Ada disubmit? yang sudah disubmit, ada yang belum disubmit, Pak. Ya. Mohon izin Pak. Ada kendala cara pengsaktitannya, Pak. Cara pengsaktitannya saya Leni masih mohon belum izin bisa. Pak, Leni masih diskusi sama Pak Wildan. Ya, jadi nanti minggu depan Senin saya akan mereview itu. Kalau sudah begini ini, saya akan mereview papernya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya mute dulu ya. Boleh, Pak, boleh. Oke, jadi minggu depan setelah disubmit, minggu depan di pertemuan ke-7 minggu depan saya akan mereview papernya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta itu sudah disubmit sebelum Senin. Kapan nih kira-kira? Jumat lah. Jumat bisa? Iya, Pak. Insya Allah. Jumat ya. Siap. Jumat terakhir disubmit, kemudian papernya dikirimkan ke saya lewat menu Edmodo gitu ya. Menu Edmodo supaya saya bisa atau jangan Jumat lah. Kamis lah ya. Saya biar ada waktu untuk membaca. Kamis ya. Kamis jam setengah 12 malam lah. Nanti saya buat menu assignment di Edmodo supaya saya Jumat dan Senin bisa membaca papernya Bapak Ibu sekalian untuk mereview. Nanti kuliah minggu depan nanti saya akan mereview kira-kira
kelebihan dan kekurangannya apa. Tolong Dalam dikerjakan dengan bentuk gimana? Pak, dalam bentuk PDF apa Word, Pak? Untuk kirim ke saya PDF aja. PDF ya. Ini dikirim juga, Pak. Gimana? Ini Pak, jadi papernya itu nanti berupa jurnal yang akan direview atau yang akan di submit itu Pak? Iya, papernya Bapak Ibu yang sudah disubmit ya, bukan yang belum disubmit ya, sudah disubmit. Jadi Iya, Pak. sekali lagi saya ingatkan sudah disubmit. Cukup. Sudah disubmit. Ini mohon maaf saya dulu ya. Jadi sudah disubmit. Nanti yang kirim ke saya bentuknya PDF ya. Nanti template papernya bagaimana mengikuti template jurnal yang dituju. Ya, misalnya mau submit ke jurnal A, ya berarti template papernya mengikuti jurnal tersebut, gitu ya. Itu kemudian nanti terakhir deadline saya Kamis ya, Kamis jam 11.30 malam. Nanti saya share di Edmodo. Nanti Jumat dan Senin saya bisa baca gitu. Nanti Senin malam bisa saya kasih review ya. Tolong dikerjakan yang baik supaya papernya baik. Targetnya submit saja, tidak harus terpublikasi. Submit saja. Jadi tolong jangan terlambat Kamis malam itu karena menu di Edmodo sudah saya set untuk dia akan tertutup kalau lewat dari jam 11.30. Dan mungkin saya tidak bisa menerima yang lewat dari deadline. Jadi tolong sekali lagi jangan terlambat. Tolong dikirimkan tepat waktu dan tolong dikerjakan dengan baik. Jadi ikut kuliah ya, ini mohon maaf ini ya, tapi untuk menginformasikan saja. Jadi ikut kuliah saja tidak cukup untuk lulus ya. Tahun kemarin ada yang nggak lulus, gitu ya. Jadi ikut kuliah saja tidak cukup untuk lulus mata kuliah. Jadi kalau nggak mengumpulkan UTS ya berarti nilai UTS-nya nggak ada. Jadi itu sekali lagi tolong dikerjakan dengan baik UTS-nya, Bapak Ibu sekalian, dikumpulkan on time, jangan terlambat, gitu ya. Itu aja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.